Halo Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi anekdot. Kita masih bahas tentang anekdot. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan anekdot. Nah, sebelumnya Ibu mau review sedikit ya, bahwa anekdot itu adalah cerita lucu yang berisi kritikan dan sindiran. Nah, untuk menulis anekdot kita perlu tahu apa saja kebahasannya. Kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama, pertanyaan retoris. Mungkin Anda tahu bagaimana bentuk sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaan itu adalah butuh jawaban. Nah, biasanya itu hanya pertanyaan-pertanyaan biasa. Namun, untuk pertanyaan retoris di dalam anekdot itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Tujuannya untuk menyindir. Ya, diingatkan kembali bahwa anekdot itu isinya adalah sindiran, nasihat, dukungan, atau pesan. Ya, jadi pertanyaannya itu sebenarnya si penanya itu sudah tahu jawabannya, ya, dan tidak perlu dijawab lagi. Contohnya, apakah siswa dapat naik kelas hanya dengan malas-malasan? Kita sama-sama tahu ya, tidak ada yang akan naik kelas hanya dengan malas-malasan. Jadi itu pertanyaannya tidak perlu dijawab, rasanya sudah tahu jawabannya. Oke, itu dia pertanyaan retoris untuk kebahasan yang pertama. Kita lanjut ke kebahasan yang kedua. Nah, ya, selain adanya pertanyaan retoris di dalam anekdot, ada juga majas. Ya, akan ada majas sindiran yang akan kita bahas untuk teks anekdot kali ini. Ya, sebenarnya nanti ada 3, ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Untuk materi yang pertama itu adalah ironi. Ironi adalah majas yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikannya. Ananda tahu ya, terbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, contoh harga kedelai murah sampai pabrik tahu dan tempe tutup. Nah, dia murah tapi tutup. Itu namanya kebalikannya, anak. Ya, jadi kalau majas ironi ini melukiskan sesuatu yang terbalik. Ya, ini sebagai bentuk sindiran. Harga kedelai murah tapi pabrik tutup. Artinya apa? Harga kedelai itu tidaklah murah. Nah, itu dia majas ironi. Yang ketiga adalah majas sinisme. Ya, sinisme. Nah, dari bahasanya saja sinis gitu. Nah, majas yang berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati ya. Ingat ya, konsep anekdot itu menyindir tapi tidak membuat orang tersebut marah. Ya, kita kan sudah pernah tonton stand up comedy kemarin bahwa anggota DPR yang disindir pun tidak marah, bahkan tertawa dia. Nah, artinya ini adanya sindiran-sindiran yang disampaikan secara langsung namun setulus hati. Ya, contohnya untuk apa punya uang banyak jika makan saja harus diatur. Ya, untuk apa punya uang banyak jika malas belajar. Seperti itu. Oke, kita bahas yang majas berikutnya. Nah, ada sarkasme. Nah, ini dari ketiga majas yang kita pelajari, inilah majas yang paling kasar. Ya, sarkas itu artinya kasar, Ananda. Nah, majas yang memiliki gaya sindiran yang paling keras antara 3 majas yang ada. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau menyerang. Jadi kalau kasarnya adalah majas yang blak-blakan, terang-terangan dia menyindir orang tersebut. Sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan. Ya, jangan mimpi. Ya, sudah tahu tidak punya uang, masih juga ingin membeli motor baru. Nah, dia itu menyindir tapi secara langsung. Nah, itu dia majas sarkasme. Kata kebahasaan yang terakhir di dalam teks anekdot ialah kata kerja material. Kita sama-sama tahu kata kerja itu adalah kata kerja, kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Namun dalam kata kerja itu terbagi 2, ada yang material dan ada yang mental. Dalam kebahasaan teks anekdot, kita pilih kata kerja material karena memang banyak digunakan dalam menulis teks anekdot. Nah, kata kerja material itu apa sih? Kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas fisik. Nah, ya, jadi kalau kata kerja material itu adalah sesuatu kegiatan yang terlihat anggota fisiknya bekerja. Contoh berlari, kita bisa lihat orang berlari, ya, dia menggunakan kakinya berlari dengan cepat, bernyanyi, melihat, membaca, menanam. Jadi memang ada gerakan anggota fisiknya.
Oke, itu dia kebahasaan dari teks anekdot. Nah, untuk tugas hari ini adalah Ananda tuliskan ya 3 kata kerja material, kemudian membuat 2 kalimat retoris dan 1 majas sindiran. Diulangi ya, tugasnya adalah membuat 3 kata kerja material, kemudian 2 kalimat retoris, dan ketiga itu adalah 1 majas sindiran. Silahkan tulis di dalam kolom komentar YouTube ini. Oke, terima kasih Ananda semuanya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.